dan saya nanti rencananya rapat jam 15. Ternyata dengan tendik tendik minta lebih dulu dimulai rapatnya karena jam kerjanya seperti itu. Nah, karena ini saya untuk topik ini saya mulai dulu. Kita akan lanjutkan sedikit ya terkait SSP kemudian kita masuk ke sistem saraf tepi. Ini kemarin sampai sini kalau nggak salah ya. Keliru. Kemarin sampai sini ya. Yang ini ya. Bener ya? Sudah lupa. Iya, Pak. Atau sudah selesai ini? Belum? Belum. Kemarin terakhir sampai yang antidepresan. Jadi berdasarkan serotonin neurotransmitter, kita punya obat antidepresan. Nah, sekarang berdasarkan dopamin. Ya, sama saja seperti serotonin, eh, cara berpikirnya sampai dari neurotransmitter dopamin diproduksi dari asam amino, fenilalanin, kemudian dirubah menjadi dopamin, disimpan dalam vesikel, kemudian dilepaskan, ketemu dengan reseptornya, memperlihatkan efeknya. Kemudian kalau dopamin terlalu banyak di sini, direuptake, kemudian bisa disimpan lagi atau mengalami metabolisme oleh enzim yang namanya monoamin oksidase. Di sini ya, monoamin oksidase atau aldehid dehidrogenase dilanjutkan dengan katekol O metiltransferase menjadi metabolit yang inaktif. Atau COMT dulu baru MAO. Jadi alternatif jalur metabolisme atau jalur perubahan apa istilahnya inaktivasi dari dopamin. Nah, kalau kita lihat di slide ini, mungkin Anda bisa lihat di sini ya, di bagian ini bahwa dopamin itu berdasarkan antagonisnya. Jadi kalau D2 antagonis berarti di sini ada D2, di sini juga ada D2. Nah, itu kalau diblok maka dia akan punya efek antipsikotik. Tapi kalau antipsikotik ini dibalik ya dengan D2 agonis, maka bisa digunakan untuk mengatasi Parkinson disease. D3 agonis juga untuk Parkinson disease ya dan D4 untuk ADHD sebagai agonis. Nah, ini menjadikan apa namanya neurotransmitter dopamin ini banyak digunakan untuk penyakit-penyakit mental, terutama untuk psikotik ya, psikotik. Psikotik itu nama lainnya schizofren ya atau gila. Nah, kalau kita lihat, hmm, sebentar. Kalau kita lihat di sini, eh, maaf ya, neuron dopamin ini banyak dimulai dari ventral tegmental area atau substansia nigra. Mungkin Anda pernah dengar ya, substansia nigra. Di sini pusat dari vomiting center, mual muntah sehingga dopamin D2 antagonis seperti metoclopramid atau domperidone itu bisa digunakan untuk mengatasi mual muntah karena efeknya pada substansia nigra. Ya, ini otak manusia. Jadi dopamin neuron mulai dari dua nukleus ini di aksonnya di dikirimkan ke seluruh area otak. Kalau reseptornya ada dua famili, D1, D2 famili, efeknya berkebalikan. Untuk yang D1 itu ada, mohon maaf ya,
Untuk yang D1 itu ada D1 dan D5, sedangkan untuk yang D2 ya ada D2 dan sampai D4, D2, D3, D4. Nah, antara D1 family dan D2 family ini efeknya berkebalikan ya. Karena dipengaruhi oleh GPCR, GS, di sini GI. Jadi kalau Anda lihat kemarin waktu saya jelaskan bahwa untuk dopamin sebagai neurotransmitter itu bisa sebagai excitatory atau bisa sebagai inhibitory, tergantung reseptornya. Ya, ini ya. Jadi kalau Anda lihat kembali lagi di awal terkait neurotransmitter, itu ya. Ya, ini. Nah, ini ya. Kalau Anda lihat di sini dopamin ya, itu excitatory via D1 reseptor family, inhibitory via D2 reseptor family. Ya. Kalau kita lihat di sini. Makanya di sini disebutkan bahwa dopamin itu efeknya berkebalikan. Di sini menurunkan cyclic AMP, di sini meningkatkan cyclic AMP. Nah, terkait obatnya, dopamin base itu banyak digunakan sebagai antipsikotik, ya, antipsikotik atau untuk mengatasi gangguan mental psikosis, gila, kegilaan. Nah, dia nama lainnya adalah neuroleptik. Nanti saya jelaskan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tipikal atau yang klasikal, ya. Klasikal itu yang lama, ya. Klasik, ya. Klasikal atau tipikal baru atau tipikal, ya. Tambahi a ini, tipikal. Bedanya di mana? Bedanya adalah selektivitas terhadap dopamin di dua reseptornya. Kalau haloperidol, ini contoh yang paling terkenal gitu ya dan paling banyak digunakan pada pasien. Haloperidol itu potensinya atau afinitasnya untuk berikatan dengan D2 sebagai antagonis itu paling kuat ya dibandingkan dengan reseptor yang lain ya. Dibandingkan dengan reseptor yang lain. Contohnya di sini rasio antara 5-HT2 dibanding dopamin D2 di sini 47 kali. Artinya dia lebih selektif pada dopamin D2. Juga yang lainnya, semua tipikal agent anti psikotik yang lama itu fokus. Tetapi untuk yang baru, contohnya ini asenapin dan teman-temannya, yang banyak dipakai adalah ini risperidon, ya, kemudian aripiprazol, olanzapin, quetiapin, clozapin. Ya, cukup ingat-ingat 5 ini saja, ya. Nah, ini contoh saja aripiprazol, dia tidak hanya terikat pada dopamin D2 sebagai antagonis, tapi juga coba dilihat di sini satu order ya di 5HT1A, 5HT2A. Jadi ini dalam satu order nanomolar dan itu menunjukkan dia tidak hanya selektif dibanding eh, pada D2 saja. Yang contohnya adalah yang paling banyak dibandingkan serotonin 2A dibandingkan dengan ini adrenergic 1A dan juga muskarini atau histamin. Oleh karena itu, atypical agent ini bekerjanya saat ini tidak selektif pada D2 tapi juga pada reseptor yang lainnya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan.
Nah, sekarang coba kita lihat kenapa atipikal itu lebih baik dibandingkan dengan yang tipikal. Ya, antipsikotik nama lainnya adalah neuroleptik. Neuroleptik. Berusaha untuk menggantikan atau menghambat dari dopamin, terutama pada dengan antagonis, baik pada presinaps maupun pada post. Fokus pada D2 akan menyebabkan efek neuroleptiks, tetapi sebenarnya yang jadi disukai adalah efek sampingnya. Kalau kita lihat di phenothiazine type seperti haloperidol, ya contohnya ini chlorpromazine, pipotiazine, perfenazine, flufenazine, dan termasuk haloperidol, itu bekerja ini ya termasuk haloperidol, bekerja menghambat dopamin D2. Nah, dampaknya yang pertama tentu saja efek antipsikotik, ya. Tetapi pada lokasi tertentu, ini di korteks limbic, di ganglia ganglia, dia akan mampu menimbulkan ini efek ekstrapiramidal. Ini pernah keluar di OSCE ya, ekstrapiramidal. Jadi ingat-ingat ini pernah keluar di OSCE dan mungkin akan keluar juga di ujian. Nah, gejalanya adalah Parkinsonism, tangan susah bergetar ya, tremor ya, kaki tremor ya. Ini tadi dyskinesia, dystonia. Jadi muscle atau ototnya itu kaku tanpa bisa dikontrol. Nah, ini tidak disukai ya. Oleh karena itu, saat ini muncullah atipikal, ya atipikal. Jadi selain ekstrapiramidal tentu saja ada yang namanya efek pada pituitary gland karena D2 ada di sana. Kalau di antagonis muncul gejala-gejala seperti ginekomastia, galaktorea, gangguan menstruasi, impotensi, kemudian apa namanya berat badan naik. Nah, selain itu juga ada muncul efek pada tikusnya D2 tadi, perlu anti psikotik yang baru. Nah, coba dilihat di sini ada tulisan PA. Apa itu PA? Partial agonis, ya. Jelas ya, partial agonis. Nah, ini nanti akan saya keluarkan di ujian. Nah, yang pertama, coba lihat gambar ini ya, lihat gambar ini. Di sini menunjukkan grafik hubungan antara ligan endogen, yaitu dopamin, dengan ligan eksogen, dalam hal ini ada haloperidol dan juga aripiprazol. Haloperidol adalah full antagonis, aripiprazol adalah partial agonis. Apa yang terjadi? Misalkan kita naik, kita berikan dopamin saja, yang ungu ini kita naikkan dosis dopamin, maka akan muncul respon hingga 100% karena dia ligan endogen. Potensinya 1 ya. Ingat lagi pertemuan pertama ya, potensinya 1. Ketika kita blok dengan haloperidol, kita dopamin kita tambahkan haloperidol, maka yang merah ini efeknya akan hilang sampai 0 ya, sampai 0. Nah, hilangnya efek D2 karena diblok oleh haloperidol sampai 0 ini, maka muncullah efek samping ini yang tidak disukai ini. Oleh karena itu, strateginya adalah menambahkannya dengan partial agonis. Nah, bisa kita lihat kalau dopamin ya di sini ya, yang kuning ini
kita blok dengan aripiprazol, maka aripiprazol kan sebagai partial agonis dia hanya sampai di area tertentu, tidak sampai nol. Dan aripiprazol saja karena dia sebagai partial agonis maka akan muncul efek dan akan ketemu di titik ini. Jadi mungkin efeknya sekitar 20% atau 25%, sedangkan full antagonis seperti haloperidol itu efeknya 0%. Nah, di sini bisa kita lihat ya, partial agonis masih memberikan sedikit efek pada D2, sedangkan untuk full agonis itu akan menyebabkan blocking. Nah, kenapa ini muncul ya? Karena memang sekali lagi penyakit psikotik itu patofisiologinya masih hipotesis dan terbukti obat-obat yang baru-baru itu tidak mendasarkan pada semakin selektif obat semakin baik, tidak, tetapi berdasarkan evidence-nya ternyata partial agonis ditambah dengan blocking pada area-area otak yang lain itu dapat menyebabkan efek yang baik ya, efek sampingnya tidak muncul atau berkurang. Oke, apakah ada pertanyaan terkait antipsikotik? Silakan. Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada nyeri. Anti analgesik yang bekerja pada sentral. Ya. Kalau kita lihat jalur transmisi nyeri, area di otak yang memberikan respon atau menginterpretasi nyeri itu disebut somatosensory cortex. Ini ya, teks sini. Nah, artinya ketika kita mengalami luka, maka akan terjadi penghantaran sinyal dari tempat luka tersebut masuk ke spinal cord. Dari spinal cord dikirim ke otak untuk dilakukan persepsi. Persepsi ya, dipersepsi. Oh, ini nyeri. Ya, itu di sini. Nah, oleh karena itu strateginya untuk mengatasi nyeri, maka sinyal ini harus diblok supaya tidak sampai sensori menjadi nyeri. Ya, bisa juga di sini. Jadi dihambat semua. Di perifer diblok, di sentral diblok pada multilayer, maka intensitas nyeri akan menurun. Nah, itu strateginya obat anti nyeri saat ini. Nah, kalau di perifer, di sana banyak sekali mediator-mediator nyeri seperti substans B, kemudian CGRP, ada bradikinin, prostaglandin, ATP, ya ini ya, nerve growth factor, proton atau pH, ini tadi sudah, atau capsaicin. Nah, ini adalah sumber-sumber nyeri. Dia ketika dilepaskan akan ketemu dengan reseptornya, kemudian merangsang aktivitas dari neuron, sehingga sinyal akan diperkuat sampai di otak menjadi sebuah istilah yang kita sebut dengan nyeri. Nah, kemudian tubuh berusaha merespon melalui melalui struktur yang ada di otak, ya. Di sini maka dia akan membuat downstream pathway, ya, membuat downstream pathway ke arah spinal untuk menginaktivasi supaya sinyal yang naik itu menjadi berkurang intensitas nyerinya. Nah, kenapa sih opioid? Karena opioid bekerja sangat poten. Disebutkan block the facilitations of
pain transmissions, ya, menghambat fasilitasi dari transmisi nyeri. Kemudian yang lain, opioid juga mampu menghambat kanal kalsium. Lebihnya kalau kita bicara superhuman itu akan mengurangi muscle kontraksi. Kemudian kalau kita lihat opioid, obatnya dibagi menjadi dua, yang kuat dan yang lemah atau moderate. Yang kuat contohnya morfin, ya, morfin, pentatoxin, metadon, petidin, buprenorfin, dan fentanyl. Obat-obat ini semua ada dan oksikodon ya, ada di Indonesia ini. Kalau dia morfin atau heroin itu disalahgunakan biasanya. Nah, kemudian yang lemah seperti kodein, dihidrokodein, sama dextropropoxifen ya. Ini adalah opioid yang lemah, perlu dosis yang tinggi untuk memperlihatkan efeknya. Ya, kemudian di sini di area otak ini opioid reseptor, ya di sini ya opioid reseptor, dia akan mampu teraktivasi oleh ligan yang kita sebut dengan opioid, contohnya adalah morfin, akan mampu menghambat atau mengadisi opioid reseptor atau menghinggap atau mengaktifkan opioid reseptor, tetapi net effect-nya adalah inhibisi, ya, inhibisi. Sehingga di sini akson-akson yang muncul di sini tidak akan membawa sinyal nyeri begitu hebat ya seperti sebelumnya. Eh, Neuron-neuron yang menyebabkan gangguan sinyal, terutama sinyal nyeri. Nah, efek yang lain terkait opioid reseptor itu bukan hal yang mudah. Contohnya berperan sebagai stimulan dan damping effect. Stimulan contohnya untuk analgesik, contohnya morfin gitu ya, jelas, ya, kodein dan seterusnya. Dia bekerja pada semua layer yang ada di otak. Tetapi ingat, opioid tidak hanya ada di spinal dan otak, tapi juga ada di saluran cerna, ada di paru. Maka efek samping yang sering muncul adalah gangguan saluran cerna atau Nah, coba lihat sini. Ini adalah typical dose ya untuk 30 miligram versus 10 miligram 3 kali sampai 4 hari sehari untuk oral versus parenteral. Ya, oral versus parenteral ya. Nah, kita tahu kalau kita lihat di sini untuk oral 30 miligram, parenteral 10 miligram. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab? Karena kalau parental efeknya cepat. Ya, benar. Tapi yang saya tanyakan, kira-kira kenapa kok dosis oral itu lebih besar daripada dosis parenteral? Karena parenteral bioavailabilitasnya lebih besar, Pak. Karena juga kan yang oral itu kan masih mengalami metabolisme lagi. Sedangkan kalau parenteral kan enggak, langsung ke peredaran darah seperti itu, Pak. Hmm, iya, 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 bagus, bagus. Ya, jadi karena parenteral langsung disuntikkan, langsung masuk ke pembuluh darah,
dan bisa berikatan dengan reseptornya yang ada di spinal atau di otak. Sedangkan untuk oral butuh yang namanya absorpsi. Ya, absorpsi itu sebagian akan termetabolisme sehingga kadarnya tidak setinggi glute parenteral. Ya, oke. Ada analgesik yang bekerja sentral tapi juga ada yang bekerja perifer. Ini termasuk analgesik yang banyak bekerja di perifer. Contohnya NSAIDs, N-noracetor, non acet non-steroid anti-inflammatory drug. Jadi non-steroid. Jadi kalau steroid dia akan merubah fosfolipid menjadi asam arakidonat, maka dia menghambatnya perubahan steroid melalui induksi aneksin merubah fosfolipid menjadi asam arakidonat. Tapi untuk obat yang kita miliki, NSAID ini tidak di sini tapi menghambat enzim COX yang merubah arakidonat menjadi endoperoxide. Ya, endoperoxide inilah mediator nyeri. Contohnya adalah prostaglandin, PGD2, PGE2 yang memiliki efek hiperalgesia atau nyeri yang berlebihan. Jadi kalau obat-obatnya mungkin Anda pernah dengar aspirin, asam propionat, ibuprofen, naproxen, diclofenac, indomethacin, nebumeton, etavoxib, celecoxib, ya, limiracoxib. Ini untuk contoh COX-2 yang obat-obat yang baru. Ya, sekarang juga tidak baru-baru banget ya, tapi lumayan baru. Nah, kaitannya di sini terkait targetnya, kalau NSAID kerjanya di perifer dan di spinal, COX juga perifer dan spinal, sedangkan kalau opioid, ya ada di supraspinal, spinal, supraspinal and spinal, dan supraspinal and spinal. Artinya dia bekerja di otak ya, dan di sumsum tulang belakang. Nah, itu yang untuk opioid dan NSAID. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Silakan. Waktu itu kan saya mengkonsumsi kodein untuk nyeri tulang belakang kan. Itu Hmm. apa kok bisa menimbulkan efek samping yang itu sembelit? Apakah Nah, itu juga di blok? oke. Ini ya. Nah, dengan morfin, kodein itu proses analgesiknya itu 100, tapi itu ekuivalen dengan morfin 30 miligram. Dibandingkan dengan apa namanya? Dibandingkan dengan kodein yang digunakan sebagai obat batuk kan cuma 10 miligram ya. Nah, kodein yang digunakan untuk analgesik itu dosis tinggi. Kamu kemarin dapatnya berapa miligram? 30 kayaknya Pak. Soalnya udah racikan. 30 miligram. Iya, 30 miligram diminum 3 kali sehari. Berarti 90 miligram ya. iya. Oke, nah artinya dia termasuk lumayan intermediate dosisnya. Waktu itu skala nyerimu berapa? Skala nyerinya kayak apa ya Pak skala nyeri itu? Ya, dari angka 1 sampai 10 gitu, kamu merasanya Oh, berapa? 8 Pak. 8, nyeri banget ya. Ya. Nyeri banget, makanya diberikan kodein. Nah, berkurang nggak nyerinya?
berkurang sampai bisa bertahan 1 bulanan, terus habis itu nyeri lagi tapi nggak terlalu nyeri, Pak. Oke, Untuk oke. sembelitnya itu 3 harian kalau nggak salah. Iya, benar. Di sini konstipasi. Kenapa? Kenapa opioid agonis bisa menyebabkan konstipasi? Karena lokasi mu opioid reseptor selain di spinal, di otak, juga ada di usus, terutama di usus besar dan di rektal, rektum ya. Itu mu opioid dalam jumlah yang besar. Dan kalau dia diagonis, dia akan menghambat pergerakan saluran cerna. Dia akan menyebabkan saluran cerna menjadi resting sehingga tidak berkontraksi. Nah, tidak berkontraksinya ini akan menyebabkan feses tidak bisa dikeluarkan dalam waktu yang cukup lama sehingga terjadi konstipasi. Oleh karena itu, biasanya orang yang mendapatkan kodein dosis tinggi atau mendapatkan morfin itu juga diberikan laksatif, diminum. Laksatif itu contohnya bisa kodil atau laktulose, jadi obat pencahar lah istilahnya, memudahkan untuk buang air besar. Jadi itu Mas dasarnya mekanismenya. Oh, baik. Contohnya loperamid, pernah dengar ya loperamid, obat anti diare itu digunakan untuk mengatasi sebagai obat anti diare. Loperamid. Nama dagangnya Imodium, mungkin Anda pernah. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya beralih ke topik yang berikutnya, sistem saraf perifer. Ya, sistem saraf perifer. Obat-obat sistem saraf perifer. Punya tetap sama, ya, bukunya tetap sama, ya ini dan ini, ya. Nah, ini juga sama seperti yang lalu, ini juga sama. Nah, kalau kita sudah belajar mengenai as, eh, glutamat sudah, GABA sudah, dopamin sudah, kemudian serotonin sudah, kita hari ini akan belajar asetilkolin dan norepinefrin. Karena dua neurotransmitter ini, termasuk juga epinefrin ya, ini yang paling utama di perifer. Ya, maka kita akan lihat. Nah, sistem saraf perifer ini ya, itu dibagi dua, eferen dan aferen. Ini ya, aferen dan eferen. Aferen terutama adalah saraf-saraf sensori, ya. Eferen outputs dan motor nerve, ya, atau yang mempengaruhi organ-organ. Nah, kita nanti akan banyak belajar yang ini, aferen, terutama yang otonom, yaitu simpatis parasimpatis. Kita akan banyak belajar ini. Oke ya. Nah, kita masuk percabangannya. Ini saya ambil dari Niels, ini saya ambil dari Goodman and Gilman. Sama ya, sama. Sama, sebelah kiri adalah simpatis, sebelah kiri simpatis, simpatis, sebelah kanan parasimpatis, parasimpatis. Kalau untuk parasimpatis, neurotransmitternya asetilkolin yang paling banyak berpengaruh, simpatis berpengaruh adalah norepinefrin. Ya, kalau Anda lihat di sini ada berbagai macam organ
Ya, saraf ini keluar dari spinal cord, namanya efferent, pasti dia keluar ya. Ya, keluar. Lokasi keluarnya berbeda-beda. Kalau simpatis di sini dari tengah, kalau parasimpatis dari atas dan dari bawah. Ya, di sini juga sama, simpatis dari tengah, parasimpatis dari atas dan dari bawah. Kedua saraf ini mempersarafi organ mata, kelenjar air liur, paru, jantung, liver, lambung, pankreas, usus semuanya, usus besar, usus kecil, usus halus ya, ginjal, kandung kemih, organ reproduksi. Nah, tujuannya apa sih kok sampai perlu dua saraf, Pak? Saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, saraf otonom ini adalah saraf otomatis artinya ya, tidak bisa kita kontrol berdasarkan kesadaran kita, tapi bekerja secara otomatis. Nah, adanya dua saraf atau dua neurotransmitter atau dua saraf ini tujuannya satu, untuk saling menyeimbangkan. Artinya menyeimbangkan itu satu menyebabkan aktivasi, satunya menyebabkan inhibisi. Ya. Satu menyebabkan eksitasi, satunya menyebabkan inhibisi. Coba Anda lihat di sini. Ya, satu menyebabkan eksitasi, inhibisi. Yang plus 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 ini eksitasi. Yang minus inhibisi. Ya. Contohnya di sini ya, yang berbeda bronkus atau paru ya, di sini simpatis menyebabkan bronkodilatasi melalui aktivasi reseptor beta 2, sedangkan parasimpatis menyebabkan susah bernafas atau bronkokonstriksi. Jadi artinya dua neuron ini satu mengaktifkan, satu menghambat. Pada kasus ini di paru parasimpatik yang meningkatkan konstriksinya, simpatis yang menghambat atau menurunkan konstriksinya. Kebalikannya jantung, coba dilihat di sini jantung. Ya, parasimpatis akan menurunkan aktivitasnya, heart rate dan heart force akan menurun. Beta 1 di sini kalau diaktifasi, maka heart rate dan heart force akan meningkat. Jadi kekuatan kontraksinya dan detak jantungnya akan meningkat. Jadi saling meniadakan. Paham ya? Nah, susahnya itu banyak. Tetapi kita sebagai belajar di farmakologi tidak akan banyak ke yang lain. Kita fokuskan pada obat-obat yang saling berhubungan dengan organ-organ tersebut. Nah, ini terkait persarafannya, ini bedanya kalau Anda tertarik antara simpatis dan parasimpatis. Ya, Anda bisa lihat. Ya. Nah, simpatis tadi kan keluar, efferentnya keluar dari, di parasimpatis yang atas ya. Keluar dari, apa namanya, spinal cord, kemudian neuronnya yang keluar disebut neuron asetilkolin, karena dia melepaskan neurotransmitter asetilkolin. Kemudian ada ganglion. Apa itu ganglion? Ganglion adalah nukleus yang digunakan untuk proses processing di sini ya. Apakah nanti akan diteruskan atau tidak? Nah, dia akan berupa neuron asetilkolin lagi. Jadi yang namanya para, ingat di sini ada A, huruf A dan huruf A, maka dia adalah asetil. Reseptornya ini lebih lanjut ya. Kan untuk simpatis, dia yang kita pelajari yang sini dari
preganglionnya dia asetilkolin, jadi sama ini ya, sama asetilkolinnya. Tetapi postganglionnya norepinefrin. Reseptornya adrenergic alfa atau beta. Ini yang kita pelajari. Ada yang lain seperti ini tidak kita pelajari. Tapi yang ini sangat kita pelajari, yang banyak kita pelajari nanti. Ini dan ini ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada yang belum jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, Pak Ya, izin bertanya, ya, berarti nanti ini kira-kira itu. baik, Pak. Bang ya. Jadi nanti kita akan banyak bermain di reseptornya. Bagaimana kaitannya dengan neurotransmitter yang di ujung model, model organ. Oke, ini gambaran yang lain, ya, gambaran yang lain. Jadi yang kita pelajari, ini kan, ini masih sudah, ya. Nah, kan kalau yang lion, ya, asetilkolin, postganglionnya asetilkolin, postganglionnya free. Pada kenyataannya, ya, ada agen yang mampu ngeblok ini atau mengaktifkan dua-duanya. Oke, sekarang oh, ini ya, ini dari Goodman and Gilman. Cuman maaf, ini ada sedikit revisi. Sebentar, saya geser, ini agak salah. Hmm. Kelihatan ya? Nah, ini organ-organ yang diperantarai oleh simpatis, ya, diperantarai simpatis, dan ini yang kanan diperantarai oleh parasimpatis, ya. Nah, kita akan fokus ke beberapa organ saja, tidak ke semuanya. Yang paling penting yang akan paling banyak Anda temui, ya. Yang pertama, blood vessel atau pembuluh darah. Paling banyak itu adalah sistem simpatis melalui reseptor alfa 1, alfa 2, beta 2, alfa 1, alfa 2, dan seterusnya. Yang menarik, khusus untuk pembuluh darah itu di sini tidak ada, artinya tidak ada efek simpatis. Jadi obat-obat yang berhubungan dengan pembuluh darah nanti tidak ada yang melibatkan sistem parasimpatis. Semuanya full pada simpatis. Oke. Kemudian paru tadi sudah saya jelaskan. Paru efeknya berkebalikan. Kalau di paru di sini menyebabkan kontraksi, stimulasi parasimpatis, simpatis menyebabkan relaksasi dan penurunan sekresi. Jadi kalau orang sakit asma sulit bernafas karena otot parunya terlalu kontraksi, maka kita pakai agonis beta 2 atau antagonis M2 M3. Ya. Kan ini kontraksi, maka kita perlu tuh turunkan, maka kita pakai antagonisnya, atau karena ini efeknya relaksasi, kita perlu untuk agonis.
Oke, ada pertanyaan? Pak, Jelas ya? Silakan. boleh diulang yang paru tadi, Pak. Masih belum paham. Paru. Paru. Saya ulangi di sini aja. Nah, di sini. Paru. Ya, sama ya. Paru ketika dipersarafi parasimpatis dan itu diaktifkan asetilkolinnya dikeluarkan, maka akan menyebabkan konstriksi. Orang susah bernafas, sesek. Oleh karena itu, khusus untuk pasien asma yang sudah susah untuk bernafas, jangan ditambahi asetilkolin atau jangan diaktifkan asetilkolinnya. Maka yang kita perlu aktifkan adalah yang simpatisnya melalui reseptor beta 2 karena lokasinya ada di paru. Kalau ini kita agonis, maka kita akan mendapatkan bronkodilatasi. Orang atau pasien atau orang yang sakit asma akan lebih mudah untuk bernafas karena otot parunya tidak konstriksi tetapi menjadi dilatasi. Mekanisme yang lain, kita hambat efek konstriksi ini dengan menggunakan antagonis. Paham ya? Ya, Pak, paham. Terima kasih. Nah, ini ya antagonisnya. Kita gunakan antagonisnya di sini. Oke, dan organ yang lain mungkin jantung, tadi sedikit kita akan jelaskan. Jantung juga sama saat ini obat-obat hanya fokus ke sini. Ya ke sini, tidak ke sini. Si parasimpatis jarang sekali obat jantung. Tidak ada mungkin yang saya tahu, tidak ada obat jantung yang mendasarkan mekanismenya pada parasimpatis semuanya pada beta 1 ya. Karena kita tahu beta 1 di sini jumlahnya lebih banyak daripada beta 2 di jantung. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana sih pertemuan antara simpatis dan parasimpatis? Kalau ini pada enterik ya. Enterik itu apa? Sistem saraf enterik, sistem saraf yang mempersarafi usus. Ya, dari CNS keluar preganglion, di sini parasimpatis, di sini simpatis adalah asetilkolin sama. Kemudian di sini ada postganglionnya, ada asetilkolin karena dia parasimpatis ya AA. Kemudian kalau apa namanya simpatis itu asetilkolin dan norepinefrin. Efeknya saling berkebalikan ya, efeknya saling berkebalikan ya. Ketemu di sini tergantung di sini smooth muscle di sini ada dua saraf ini mempersarafi ada saraf yang lain yaitu saraf yang namanya enteric nervous system. Itu juga asetilkolin. Jadi simpatis dan parasimpatis ketemu pada satu neuron yang disebut dengan enteric nervous system. Kerjanya tergantung yang mana. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke asetilkolin. Asetilkolin itu tadi apa? Parasimpatis atau preganglion, simpatis dan parasimpatis, diproduksi dari kolin dan asetil koenzim A, ya, dengan enzim kolin asetil transferase menjadi asetilkolin. Nah, asetilkolin ini disimpan dalam vesikel. Semuanya disimpan dalam vesikel, kemudian bisa dilepaskan, ketemu dengan reseptornya, ya, untuk memperlihatkan aksinya, atau kalau tidak ketemu reseptornya, dia akan bisa dihancurkan atau didegradasi oleh enzim yang namanya asetilkolin esterase. Asetilkolin esterase. Nah, kalau sudah menjadi asetilkolin esterase, dirubah menjadi kolin siap untuk di-recycle, ditambah asetilkoenzim A menjadi asetilkolin kembali. Oke, nah di sini bisa kita lihat
bahwa dari sini ya beberapa obat yang mekanismenya ada di sini. Contohnya ini hemicolinium ya, Vesimol ini obat, botulinum toksin ini ada, ACE inhibitor, acetylcholine esterase inhibitor, paling tidak ada 4 ini ya obat-obatnya. Coba kita lihat satu persatu. Hemicolinium ini ya, ini bekerja dengan cara menghambat masuknya kolin ke dalam presinaps neuron. Sehingga kalau kolin tidak masuk, maka jumlah asetilkolinnya tuh turun. Ya, asetilkolinnya. Kemudian ada yang namanya vesamicol, bukan vesimol, vesamicol ini ya. Vesamicol ini menghambat masuknya asetilkolin ke dalam vesikel-vesikel. Jadi kalau dihambat masuknya, maka asetilkolin akan banyak berada di sini, maka terlalu rentan dia untuk dimetabolisme. Oleh karena itu, dia harus masuk ke dalam ini. Nah, apa akibatnya kalau vesamicol digunakan? Obat ini akan memperbanyak asetilkolin yang ada di luar dan lebih mudah dienzimatis, maka yang dilepaskan akan berkurang. Berikutnya adalah botulinum toksin atau nama kerennya Botox ya. Botox itu ternyata dia menghambat pelepasan neurotransmitter asetilkolin. Kemudian ada ACEE inhibitor atau acetylcholine esterase inhibitor menghambat pengerusakan ini ya, menghambat pengerusakan. Kalau ini diblok, maka perubahan asetilkolin menjadi kolin itu akan berhenti. Maka asetilkolin dalam jumlah yang besar berada di sinaps ya, maka akan meningkatkan dia yang berikatan dengan reseptornya. Oke? Muskanik dan nikotinik. Kenapa dikatakan nikotinik? Karena komponen nikotin yang ada di dalam rokok itu mampu berikatan dengan reseptor ini. Kenapa dikatakan muskarinik? Karena ada zat namanya muskarin dari jamur ya, yang namanya muskarin itu mampu mengaktifkan reseptor ini. Bedanya ya, nikotinik itu adalah ion channel. Ion channel, kalau kita lihat dari samping seperti ini. Kalau lihat dari atas di sini, ini pornya atau porinya. Asetilkolin akan nempel di sini, ya, nempel di sini. Pori ini akan membuka dan sodium, ya, sodium akan mampu untuk masuk, gitu ya. Akan mampu masuk sodium dan kalsium ya. Dan Ca2+ ya. Ini akan mampu masuk menyebabkan neuron menjadi aktif, eksitasi ya. Nah, kalau kita lihat nikotinik ada beberapa subunit reseptor. Ada yang alfa 7 homodimer, ada alfa 4 beta 2 heterodimer, ada alfa 1 beta 1 delta dan gamma. Nah, heterodimer. Ini masing-masing berbeda tipenya. Ada yang di neuron, ada yang di otot. Oke, sedangkan muskarinik dia metabotropik, dia adalah GPCR, tahu ya, G protein coupled receptor atau reseptor yang terikat dengan protein G. Ini loh protein G itu. Dia dibagi menjadi 2 famili, ya, M1 like family dan M2 like family. Efeknya berkebalikan. Ini efeknya berkebalikan. Ini meningkatkan apa namanya fosfolipase beta di sini. Ini keliru ini ya. Adenilat siklase. Kalau G alpha I ini akan menurunkan ya, menurunkan. Mohon maaf ini bukunya kurang pas ya. Menurunkan. Karena ini inhibitor.
ini juga akan menurunkan kebalik kalsiumnya. Ya, jadi efeknya berkebalikan. Oke, nah terkait dengan asetilkolin itu mampu mengaktifkan dua-duanya. Ya, asetilkolin mampu mengaktifkan semua reseptor ini. Jadi tergantung lokasinya dan tergantung seberapa banyak kita punya asetilkolin. Pada kenyataannya, untuk yang berupa nikotinik, ya di sini ya, agonisnya adalah nikotin, antagonisnya ada banyak obat ini, ada atrocuronium, vecuronium, pancuronium, dan seterusnya. Ya, ini ada di perifer, ini ada di otot. Nah, ini semua beberapa sudah masuk jadi obat ya. Contohnya ini obat, obat, obat. Ini toksin yang ada di katak ya. Bungarotoksin ini sangat toksik. Dia antagonis, artinya dia akan menyebabkan seseorang akan lemas ya. Kalau terkena bungarotoksin, parunya tidak bisa kontraksi, maka pasien atau orang yang akan terkena toksin dari kata ini bisa meninggal dunia karena gagal nafas. Parunya nggak bisa kontraksi. Ya, dan ini karena dia ion channel dan ikatannya adalah kovalen, tidak bisa dilepaskan. Itu jadi masalah. Sedangkan untuk muskarinik, ya dia GPCR, ya bisa dilihat di sini subtipenya, ya ini banyak juga dimanfaatkan untuk obat-obat pada otot khususnya dan juga pada otak. Nah, tadi saya bilang, apakah memungkinkan kita memodulasi ganglion ya untuk simpatis dan parasimpatis ini ya? Ganglion kan di sini. Jadi kalau kita mampu memodulasi ini, maka kita akan mendapatkan efek pada norepinefrin dan juga efek pada asetilkolin atau efek parasimpatis dan simpatis dua-duanya bisa kita aktifkan. Jawabannya bisa. Permasalahannya efeknya menjadi tidak selektif ya. Jadi contohnya ini adalah obat yang bekerja dengan cara menghambat ini, menghambat di sini ganglionic blocker ya, ganglionic. Nikotinik reseptornya diblok, maka yang terjadi sangat-sangat diverse, sangat-sangat diverse ya. Sangat-sangat luas efeknya. Contohnya pada pembuluh darah terjadi dilatasi, tapi pada jantung terjadi takikardi, ya. Pada mata midriasis, ya. Pada saluran cerna terjadi konstipasi, ya. Urinary bladder terjadi retensi urin dan seterusnya. Nah, ini tidak disukai. Oleh karena itu, tidak banyak obat yang fokusnya pada ganglion. Ya, tentu saja kalau nikotin bisa disebabkan dari rokok. Jadi Anda bisa bayangkan kalau orang itu merokok, maka rokok itu akan mengaktifkan reseptor, mohon maaf, akan mengaktifkan di sini dan juga mengaktifkan di sini. Di sini juga teraktifkan. Maka banyak sekali dampak rokok. Jadi simpatis, parasimpatis diaktifkan, adrenal medulla juga akan diaktifkan, skeletal muscle juga akan diaktifkan, maka akan menimbulkan banyak efek. Oleh karena itu biasanya perokok itu jantungnya berdegup kencang, tekanan darahnya tidak naik atau sedikit naik, kemudian apa namanya terjadi konstipasi, kemudian dia kehilangan rasa ingin makan atau anoreksia, kemudian apa lagi ini? eh Tidak berkeringat gitu ya, tidak berkeringat, ya. Maka eh, efeknya banyak rokok itu dalam tubuh kita. Oleh karena itu nikotin
Saat ini pengobatan nikotin hanya untuk pada pasien yang ingin berhenti merokok ya, penggantian substitusi. Nah, ini contohnya untuk obat yang bekerja pada kolinergik sinapsnya. Ini nama dagangnya yang merah, ini nama generiknya. Nah, yang kiri kita sebut dengan sorry, colimimetics ya, terutama di parasimpatis karena parasimpatis di sini adalah asetilkolin, di sini asetilkolin. Kalau simpatis di sini asetilkolin, di sini adalah noradrenalin. Nah, karena banyak yang bekerja di sini ya, maka kita fokusnya ke parasimpatis. Meskipun saya tadi bilang ini juga bisa diaktifkan oleh nikotin, tetapi efeknya sangat-sangat banyak ya. Kita fokus ke sini aja. Jadi untuk meningkatkan pelepasan asetilkolin ya, banyak cara yang dilakukan, di antaranya tadi dengan menghambat, kalau menghambat pengeluasan dengan botox ya. Tapi kalau meningkatkan apa? Kalau berdasarkan ini kok belum ada ya, mohon maaf. Kalau reak, menghambat tadi ada hemikolon ini dan sesamikol tadi itu agak-agak berbeda efeknya. Tapi di sini meningkatkan di sini dengan cara menghambat pengerusakannya. Jadi menghambat asetilkolin esterase ya, menghambat asetilkolin esterase sehingga asetilkolin berada dalam jumlah yang besar atau menggantikan reseptornya, menggantikan asetilkolinnya dengan ligan khusus. Ya, terutama di sini yang berupa antagonis. Karena asetilkolin itu banyak di dalam tubuh kita sebenarnya ya. Tapi karena sesuatu tertentu ya, maka asetilkolin ini akan eh, tidak menguntungkan kalau dikeluarkan asetilkolinnya, maka kita bisa blok dengan menggunakan obat-obat standar yang saat ini banyak kita temukan di rumah sakit ya. Seperti atropin, hiosin, ipratropium, ini untuk asma yang atropium, ini untuk preoperasi. Nah, hiosin ini untuk kram perut. Ya, kram perut kan pelepasan asetilkolin dalam jumlah yang besar, perut menjadi kram, maka diblok dengan hiosin. Contoh obatnya Buscopan. Anda kalau melihat obat namanya Buscopan itu isinya hiosin. Nah, untuk pasien-pasien tertentu, ya, itu bisa menggunakan piridostigmin, rivastigmin, atau yang lainnya. Ada pasien yang saya temui di rumah sakit UNER itu, dia kekurangan asetilkolin. Akibatnya orangnya lemes saja, karena kan tidak bisa kontraksi ototnya. Maka kita gantikan, ya, mohon maaf, kita perbanyak eh, jumlah apa namanya asetilkolinnya dengan cara menghambat pengerusakannya, yaitu dengan menggunakan pyridostigmins. Nah, asetilkolin bagaimana mampu meningkatkan muscle contractions? Karena asetilkolin ada yang namanya neuromuscular junction, itu berupa asetilkolin. Jadi asetilkolin akan dilepas di sini, ketemu dengan reseptornya, meningkatkan kontraksi dari otot. Nah, ini dari Niels ya, obat-obat yang bekerja pada neuromuscular junctions. Jadi, kalau kita ingin pasien itu mengalami muscle relaksan, maka kita gunakan ini. Obat-obat ini banyak digunakan pada kamar operasi ya, untuk menyebabkan relaksasi otot sebelum pasien diiris ya.
caranya di otot kita itu ternyata dia juga punya yang namanya reseptor nikotinik di sini. Maka ini kita blok, sodium tidak bisa masuk ya. Dengan obat tubokurarin, pancuronium, facuronium, atrakurium ya dan lain-lain, maka dia akan normal kembali atau tidak vasokonstriksi. Nah, di sisi yang lain kalau kita butuh kita hambat pengerusakannya ya menggunakan piridostigmin, neostigmin, distigmin, edrofonium ya. Nah, ini masih sampai di situ untuk apa namanya penggunaan stilcolin ya. Sekarang kita masuk ke simpatis ya atau berdasarkan neurotransmitter norepinefrin ya. Neurotransmitter norepinefrin diproduksi oleh saraf norepinefrin. Dia dibuat dari asam amino fenilalanin, kemudian dirubah menjadi tirosin, dan dirubah menjadi dopa dan dopamin. Nah, neuron norepinefrin itu bisa memiliki dopamin, tetapi sesaat kemudian dopamin akan dirubah menjadi norepinefrin. Norepinefrin disimpan dalam vesikel. Ya. Ketika ada dalam vesikel, dia akan dilepaskan bertemu dengan reseptornya alfa 1, alfa 2, beta 2, alfa 1, beta 1, beta 2, ini dia. Nah, jadi reseptornya itu ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Ada yang post sinaps, ada yang pre-sinaps. Nah, semuanya GPCR. Di sini tidak ada yang ion channel. Ini GPCR ya. Ini alfa 1, alfa 2, beta 1. Ya, ini di sini adalah GPCR. Nah, efeknya apa? Coba dilihat. Alfa 1 itu banyak di pembuluh darah ya. Pembuluh darah. Maka dia akan menyebabkan yang namanya vasokonstriksi. Kalau pembuluh darah terjadi konstriksi, penampangnya mengecil, maka akan terjadi tahanan perifer, resistensi perifer, tekanan darah akan naik. Ya, kebalikannya kalau beta 2 yang diagonis pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang ada di paru, maka terjadi dilatasi, periferal resisten menurun, bronkodilatasi. Sesaknya hilang. Nah, bagaimana dengan beta 1? Beta 1 ini fokusnya ke jantung ya, akan mampu meningkatkan heart rate, lifolisi, penghancuran lemak, kemudian peningkatan kontraksi jantung, ya, peningkatan pelepasan renin. Ya. Oleh karena itu, orang yang dengan gangguan jantung suka ndredeg takikardi biasanya diberikan beta 1 agonis atau antagonis. Dengan jawab, orang ndredeg itu nadinya naik apa turun? Naik, Pak. Naik. Oleh karena itu harus Di blok pakai diturunkan. antagonisnya. Nah, diturunkan maka kita menggunakan Antagonis. antagonisnya. Ya, menggunakan antagonisnya. Nah, bagaimana dengan alfa 2? Nah, alfa 2 itu lokasinya kebanyakan di presinaps. Nih, presinaps alfa 2. Dia sebagai negatif feedback. Kalau ini diagonis, maka dia akan menyebabkan penghambatan pelepasan norepinefrin. Nah, menghambat pelepasan norepinefrin. Selain itu juga menghambat pelepasan asetilkolin, menghambat pelepasan insulin. Nah,
Di sini alfa 2 itu eh, saat ini obat-obat yang mendasarkan pada alfa 2 itu hanya obat anti hipertensi yang wajib Anda ketahui ya, yang bekerja pada otak yang menghambat pelepasan norepinefrin sehingga tekanan darah akan turun. Kalau kita lihat di sini ada istilahnya simpatomimetic. Apa itu? Yang yang mimik, mirip dengan efek simpatis, atau dia adalah agonis, efeknya menggantikan norepinefrin atau epinefrin. Ya, kita sebut dengan reseptornya adrenergik, ada yang alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dan nanti ada beta 3. Nah, kalau kita lihat efek agonisnya ada yang selektif, ada yang non-selektif. Selektif itu artinya apa? Dia spesifik pada satu tipe reseptor saja. Sebagai agonis, contohnya phenylephrine untuk alfa 1, alfa 2 klonidin, beta 1 dobutamin, beta 2 terbutalin. Anda pernah dengar istilah phenylephrine? Yuk, phenylephrine. Tidak pernah. Ini sebagai dekongestan. Apa dekongestan? Obat pilek. Obat pilek ya. Nah, apa Pak kaitannya dengan phenylephrine? Sebagai agonis, tadi sudah saya jelaskan, phenylephrine akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, terutama yang ada di hidung, sehingga cairan tidak keluar. Cairan hidungnya, cairan hidung, umbel, umbel apa namanya itu? Eh, Cairan yang keluar karena terjadi dilatasi tadi di kerannya ditutup, maka cairannya berkurang. Gejala pileknya berkurang. Nah, itu mekanisme yang digunakan. Ya, nanti ini keluar di ujian ini ya. Kemudian ada yang non-selektif. Nah, non-selektif itu artinya dia bisa berikatan dengan alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, atau alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ya, atau alfa 1, alfa 2, beta 1. Nah, ini yang non-selektif. Ada yang indirect. Kalau ini direct artinya berikatan langsung pada reseptornya. Yang indirect tidak langsung mengaktifkan reseptor, tapi bekerja dengan meningkatkan pelepasan norepinefrin, contohnya amfetamin. Menghambat reuptake norepinefrin, contohnya kokain. Menghambat pengerusakan enzimnya dengan menggunakan selegirin atau entacapone. Ya, di sini ya, mana tadi? Nah ini loh, ya di sini kan dirusak nih sama MAO. Ya, itu di blok MAO-nya, maka kita akan mendapatkan MAO inhibitor, akan terdapat norepinefrin dalam jumlah yang besar. Nah, ada yang mixed acting. Selain bekerja indirect, juga bekerja direct. Nah, contoh obatnya ini adalah ephedrine. Ya. Ephedrine itu mampu meningkatkan pelepasan, ya, meningkatkan pelepasan dan juga bekerja sebagai agonis pada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Pernah dengar obat namanya ephedrine? Pernah ya. Ada juga pseudoephedrine. Kalau Anda lihat Procol ya, kemudian apa Ultraflu, Tuzalos, benar ya? Tuzalos, kemudian Rinos ya, obat namanya Rinos itu kan pseudoephedrine ya. Pseudoephedrine itu
Mirip dengan phenylephrine sebagai obat untuk mengatasi pilek atau dekongestan, dia berikatan dengan alfa-1 sebagai agonis menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah yang ada di hidung. Makanya apa namanya? Cairannya berkurang. Paham? Ya. Tetapi efek sampingnya karena alfa-1 tidak hanya di pembuluh darah hidung tapi ada di pembuluh darah yang lain, maka ada risiko apa? Tekanan darah akan naik. Jadi hati-hati kalau orang tua Anda atau nenek Anda ada hipertensi, dapat obat flu. Dicek dulu ini ada dekongestannya atau tidak. Ada pileknya atau tidak. Kalau dia pilek, dikasih dekongestan. Kalau tidak ada pileknya, jangan dikasih dekongestan karena tekanan darahnya akan naik. Gitu ya. Yang bahaya lagi kalau ini phenylephrine dikombinasi dengan eh duh, iya iya. Ya, dikombinasi dengan MAO. Dikombinasi ini phenylephrine dikombinasi dengan MAO inhibitor yang ini ya, yang ini selegilin ini. Maka jumlah norepinefrin akan banyak, kemudian tekanan darah akan naik. Oleh karena itu pada obat flu kan coba ditulis, dilihat ya. Tidak boleh dikombinasi dengan agen simpatomimetik lainnya atau menghambat pengerusakan enzim eh, monoamin oksidase. Gitu ya. Jadi ini pasti ada ini. Kalau yang ada dekongestannya pasti ada apa namanya instruksinya. Jangan dikombinasi dengan ini. Bener ya Jessica ya. Ini saya lihat kok lihat lihat. Nah itu Activate ya. Bener. Nah, jadi yang saya terangkan itu bener. Ya, ya. Jadi praktisnya ke arah sana lah ya, ke arah sana. Anda belajar obat-obat ini praktisnya ke arah sana. Oke, nah sekarang kita lihat. Obat-obat ya tadi sama saja seperti yang tadi, simpatomimetik ya. Jadi ternyata meskipun norepinefrin itu adalah neurotransmitternya, dia akan dirubah di darah bisa dirubah menjadi epinefrin ya. Tapi selektivitasnya pada alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 itu berbeda. Norepinefrin tidak untuk beta-2, tapi yang lainnya ini untuk epinefrin untuk beta-1, beta-2 semuanya. Nah, ini ligan selektifnya sebagai agonis, ini ligan selektifnya sebagai agonis. Coba saya tanya, kalau orang sakit asma, ada yang asma di sini? Pembuluh darahnya, otot parunya kan kaku, eh, konstriksi, maka harus direlaksasi. Harus menggunakan beta 2 agonis. Ya ini ya. Contoh obatnya ini, fenoterol, salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol, indacaterol. Di beta 2 ini kalau diagonis akan menyebabkan vasodilatasi, otot polos, paru, bernafasnya jadi lega. Nah, jadi kalau orang sakit asma coba lihat obat Anda itu ya, pasti ada ini. Salah satunya. Oke, yang lain. Nah, sekarang kebalikannya. Ada simpatomimetik, ada simpatolitik. Litik dari kata lisis artinya menghilangkan efek simpatis menggunakan antagonisnya. Ya, antagonisnya ada yang alfa antagonis, ada yang beta antagonis, ada yang non selektif, ada yang selektif, alfa 1, alfa 2.
Nah, yang banyak digunakan saat ini yang selektif tentu saja. Alfa satu, kalau alfa satu diblok, maka apa yang terjadi pada pembuluh darah? Akan terjadi dilatasi, tekanan darah akan tuh turun. Sehingga prasosin, terasosin, doksasosin ini biasanya digunakan pada obat antihipertensi. Ya, dulu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi atau jarang sekali digunakan sebagai antihipertensi, tetapi digunakan untuk mengatasi pembesaran kelenjar prostat. Prostat, pembesaran kelenjar prostat atau BPH, benign prostate hyperplasia. Nah, prostat ini hanya pada laki-laki. Ya, kalau kelenjar prostatnya membesar, bisa dikecilkan dengan obat ini, ya, karena reseptor alfa satu ada di prostatnya laki-laki. Kalau alfa 2 yang selektif antagonis, tidak ada yang menjadi obat. Yohimbin bukan obat, tapi digunakan sebagai alat untuk penelitian, ya. Belum jadi obat. Nah, yang jadi obat tadi yang mana? Yang agonis, ya, klonidin, ya. Ini adalah obat antihipertensi. Menurunkan menurunkan apa? Pelepasan norepinefrin, feedback regulations, ya. Nah, sekarang coba kita lihat beta. Untuk beta ada yang non selektif, beta satu selektif, generasi kedua, generasi ketiga, generasi ketiga yang non selektif, generasi ketiga yang selektif, ya. Nah, ini coba ini agak-agak sulit ya, tapi ini sebenarnya mudah. Yang pertama, yang memudahkan Anda, belakangnya selalu olol. Ya, pokoknya belakangnya olol itu pasti beta antagonis, ya, beta antagonis, ya. Nah, yang saya garis bawahi ini yang banyak digunakan di Indonesia, ya, terutama yang ini propranolol. Hmm. Propranolol ini akan keluar di ujian nih. Propranolol artinya dia akan memblok beta satu dan beta 2. Ya. Dia digunakan sebagai obat antihipertensi. Kok bisa, Pak? Nah, nanti kita lihat. Kemudian ada yang beta satu selektif. Atenolol, bisoprolol, metoprolol. BPJS tuh paling suka ini bisoprolol. Wis, satu tok. Ya. Kemudian ada lagi yang generasi baru, ada carvedilol dan nebivolol. Nah, ya, gampang ya. Nah, sekarang penggunaannya. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Kembali ke slide ini. Ini, kembali ke slide ini. Kuncinya ini, Anda harus memahami ini. Slide ini. Ada beta satu blocker, ada beta 2 blocker non-selektif. Propranolol ya. Propranolol. Pertanyaannya, pas obat ini boleh nggak digunakan pada pasien asma? Dan bisa jawab, bolehkah digunakan pada pasien asma? Tidak kayaknya, Pak. Kenapa? Tidak. Karena kontraksi itu.
Udah. karena akan menyebabkan bronkokonstriksi, Oh iya itu. tambah sesek. Ya, nggak boleh. Maka untuk pasien asma jangan gunakan yang non-selektif, gunakan yang selektif. Beta 1 antagonis selektif. Atau kita sebut dengan beta blocker. Ya, ya. Jangan gunakan propranolol, gunakan bisoprolol. Itu ya. Apa sih efeknya bisoprolol pada jantung? Dia akan menurunkan heart rate, ya kan? Akan menurunkan heart force, ya, gitu kan? Tapi tidak ada efek pada paru, hanya di jantung. Kenapa? Karena reseptor beta 1 hanya ada di jantung, gitu loh. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, coba lihat sini, simpatolitik. Lah, ada beta 1, beta 2, alfa 1. Propranolol non-selektif, ya. Kemudian ini generasi 1. Kemudian ini generasi 2 yang selektif, metoprolol, bisoprolol, atenolol, dan ini generasi 3 yang selektif, ini generasi 3 yang tidak selektif. Nah, coba kita lihat khususnya untuk carvedilol ini menarik karena dia di sini blocker, beta 1 blocker, beta 2 blocker, dan alfa 1 blocker. Kalau kita lihat efeknya masing-masing pada pembuluh darah, alfa 1 diblok maka tekanan darah akan turun. Beta 1 diblok maka kerja jantung akan turun. Maka akan terjadi efek sinergis antara ini dan ini. Kalau ini diblok maka akan terjadi efek sinergis. Loh, bagaimana dengan beta 2-nya, Pak? Beta 2-nya kan menyebabkan asma. Sesak nafas. Coba dilihat di sini, ternyata kemampuan, nah ini kurva farmakodinamik ya, respon atau blokade reseptor antara beta 1 dan beta 2 untuk carvedilol itu jauh lebih kuat pada beta 1, 30 kali lebih poten pada beta 1. Sehingga yang kita inginkan blok di beta 1 dan blok di alfa 1 menjadi sangat baik. Dua-duanya akan lebih baik, menurunkan tekanan darah lebih efektif. Cuma carvedilol ini tidak ada di BPJS, pasien harus beli sendiri. Ya, itu masalahnya. Tapi ada. Oke, nah ini slide terakhir ya. Slide terakhir saya kira obat-obat yang bekerja pada sistem saraf simpatis ya. Di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama simpatomimetik, dia meningkatkan kerja simpatis melalui direct acting atau indirect. Nah, dia efedrin, amfetamin, kokain ya, meningkatkan pelepasannya atau berikatan langsung dengan reseptornya. Pak, kok kita butuh epinefrin, isoprenalin, kemudian norepinefrin, dobutamine ini pada saat apa sih? Pada saat pasien shock, tekanan darahnya turun. Kita butuh meningkatkan tekanan darah, maka kita injeksikan ini langsung, ya, atau ini dobutamine. Maka tekanan darah pasien akan baik, meningkat lagi. Nah, itu akan bermanfaat bagi pasien. Kebalikannya, kalau tekanan darahnya pasien itu tinggi, ya, gunakan yang antagonis, terutama alfa 1 dan beta 1 yang selektif. Ya, paham ya? Nah, ini terakhir penjelasannya. Ada beberapa obat ini ada yang punya ini bintang ini ya. Apa bintang ini? Oxprenolol
pindolol, dan acebutolol. Nah, sekarang selektif ya kalau bicara tolol gitu ya. Nggak boleh ya. Jadi, acebutolol ini ada bintangnya, ini akan keluar di ujian. Ya, ini prinsipnya parsial agonis ya, saya gambarkan. Kalau parsial agonis pada dosis kecil dia akan berperan sebagai agonis kemudian flat. Apa yang terjadi kalau pasien dengan gangguan jantung mendapatkan parsial agonis, maka heart rate-nya akan naik. Dan ini sangat berbahaya untuk pasien tersebut, ya. Sangat berbahaya, heart rate-nya akan naik di sini responnya. Beda dengan yang bisoprolol misalkan ya atau propranolol ya. Itu akan flat di sini. Heart rate-nya nggak naik. Makanya ini berbahaya pada pasien dengan gangguan jantung. Mekanisme ini kita sebut dengan partial agonis atau bahasa yang lebih dikenal adalah ISA. Coba dicatat ISA. Intrinsic Sympathomimetic Activity. AISA. Intrinsic Sympathomimetic Activity atau ISA. Dia adalah partial agonis pada dosis kecil, maka nadinya akan naik. Tetapi kemudian muncul efek flat, ya. Nah, ini tidak disukai. Oleh karena itu jarang sekali kita pakai acebutolol, oxprenolol, pindolol ini tidak pernah ada sekarang di Indonesia. Pokoknya Indonesia bisoprolol tok. ABPJS mau minta apa ya? Udah, itu terakhir. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti ini akan banyak dijelaskan oleh Bu Samirah pada obat-obat kardiovaskular. Nanti Bu Samirah detail sekali. Oke? Selesai? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya siapkan untuk presensinya. Tolong ditunggu ya. Lima, kelas B. Nggak keluar. Ya, ya ini silahkan.
Permisi, Pak. Itu screen-nya. Pak, atas nama Kakak Nafisa, tolong diabsenkan menggunakan satu device. Bapak, permisi atas nama Nabila menggunakan satu device. Misi Pak atas nama Syifa Aulia. Untuk praktikum nanti tetap jam 3 ya, online, online. Ya. Baik, Bapak. Oke, makasih.